Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfian Latin, NPM 7202130092 dari kelas perpajakan 2020C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 2021. Pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendahara pemerintah, dan dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Wajib pajak PPh pasal 21, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, pejabat negara, PNS, pegawai tetap, pegawai dengan status PPLN, tenaga kerja, tenaga lepas, penerima pensiun, penerima honorium, dan terakhir penerima upah. Bukan wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pajak perwakilan diplomatik dan konsulat, pejabat perwakilan organisasi internasional. Subjek pajak atau PPh pasal 21, pegawai, penerima pensiun, penerimaan honorarium, penerima upah, orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. Pengecualian subjek pajak yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal sama dengan mereka dengan syarat bukan WNI dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan Indonesia. Hak dan kewajiban subjek pajak yang pertama, pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 yang menyatukan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak DN. Yang kedua, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh yang bersifat final. Yang ketiga, apabila WP menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka WP tersebut harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri dalam SPT atas penghasilan tersebut. Objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium, tunjangan. Yang kedua, penghasilan diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, THR, gratifikasi, bonus. Yang ketiga, upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan diterima tenaga kerja lepas. Yang keempat, uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon sehubungan dengan PHK. Yang kelima, gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau honorarium yang bersifat
tidak tetap yang diterima oleh PNS. Yang keenam, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan berdasarkan norma perhitungan khusus demi profit. Yang ketujuh, honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa, yaitu seperti tenaga ahli, olahrawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, pemain musik, pembawa acara, pelawak, agen iklan, peserta perlombaan, penjajah barang dagangan, peserta pendidikan, dan pelatihan pemagangan. Pengecualian objek pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi diguna. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan kecuali penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 termasuk penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan WP yang dikenakan PPh final. Yang ketiga, iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemerintah. Yang kelima, kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemerintah. Yang keenam, zakat yang diterima oleh OP yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibantu atau disyahkan oleh pemerintah. Pemotong PPh pasal 21. Yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji atau upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendaharawan, pemerintah yang membayar gaji atau upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun. Badan penyelenggara Jamsastek dan lain yang membayar uang pensiun dan THT atau jaminan hari tua. Yang keempat, perusahaan, badan BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status WPDN yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kelima, badan BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh OP dengan status WPLN. Yang keenam, yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi sebagai membayar gaji, upah sehubungan dengan pekerjaan atau jasa kegiatan. Yang ketujuh, perusahaan, badan atau BUT yang membayarkan honorarium dan imbalan lain kepada peserta pendidik, pelatihan, dan pemagangan. Yang kedelapan, penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internal, perkumpulan, OP, serta lembaga lainnya yang melakukan kegiatan. Hal yang kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21. Kewajiban memotong pajak mendaftarkan diri, menghitung, memotong dan menyetorkan pajak, menghitung kembali PPh pasal 21 tahun yang terutang, mengisi, mendatangani, dan menyampaikan SPT. Dikecualikan sebagai pemotong pajak kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, organisasi internasional seperti ILO. Tarif pajak penghasilan pasal 21. Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atau penghasilan yang terutang PPh pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 UU PH. Biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan besar 5% dari penghasilan bruto. Setingginya 6 juta setahun atau 500 sebulan. Biaya pensiun
adalah biaya yang mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dan penghasilan bruto uang pensiun setinggi-tingginya 432.000 setahun atau 26.000 sebulan. Tarif pajak dan penerapannya. Tarif pajak 17 UU PPH diterapkan atas PK. Cari pegawai tetap besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, PTKP. Penerima pensiun yang dibayar secara langsung. Biasanya penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP. Yang ketiga, penghasilan tidak sesuai. Pegawai tidak tetap, pegawai dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. Di distributor perusahaan MLM atau direct selling, penghasilan bruto dalam setiap dikurangi dengan PTKP per bulan. PPH pasal 21, rumusnya PKP sama dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH diterapkan atas penghasilan bruto tersebut. Honorarium seorang suku, sedih, penghasilan komisi dan pembayaran lain dengan nama sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar penghitungan hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa dan kegiatan yang diberikan yang diterima oleh atau diperoleh dalam satu bulan kawin dalam 1 bulan takwin. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris. Yang C, jasa produksi, tantian, gratifikasi, bonus yang diterima. Penarikan dana pensiun. Contohnya rumusnya PPH pasal 21 sama dengan penghasilan bruto kali tarif pasal 17 UU PPH. Tarif 15%. PPH pasal 1 sama dengan penghasilan bruto dikali 50% dikali 15%. Tarif 5%. Penghasilan bruto sehari dikurangi 132.000 kali 5%. Tarif PPH pasal 21 terfinal. Uang pesangon, uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua dan jaminan hari tua dipotong PPH bersifat final dengan ketentuan. Tarif 15%. PPH pasal 21 final. Penghasilan bruto dikali 15%. Saat terutang, pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagai pemotong PPH pasal 21 tahun sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 1 UU PPH tersebut terutang pada akhir bulan. Terutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.